Halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, gue mau update IHSG hari ini. Kita lihat ya, 5 Maret IHSG naik 2,37% ya. Tapi lagi-lagi sangat disayangkan, volumenya belum bisa nih melebihi volume koreksi kemarin. Kemarin kan turun 2%. Tapi volumenya lebih gede ya, yang ini cuman lebih kecil ya, 14 triliun. Nah kalau misalnya kita lihat market reguler itu cuman 11 triliun ya, 11 triliun. Market nego 1,8 ya, sebenarnya di IPOT sih 13,3 triliun teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat lagi foreign buy dan foreign sell ini segini ya. Kalau kita lihat di Stockbit, net buy-nya foreign itu 118 miliar. Jadi kenaikannya ini dengan transaksi market reguler 11 triliun, foreign cuman net buy 118 miliar. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat nih teman-teman, top stoknya ketika naik siapa sih? Ya BRI. BRI naik sampai 4,6%. Apakah artinya BBRI udah boleh kita beli karena asing udah masuk terus? Apakah ini udah bottom? Ya asing udah masuk terus loh. Lihat ya, net buy-nya 147 miliar. Nah, kita lihat juga lagi dari ini tuh ya, foreign netnya 147 miliar. Jadi selama 3 hari BBRI itu diakumulasi nih sama asing. Jadi akumulasi. Tapi kalau ngomong apakah saatnya beli, gue belum bisa berani bilang kalau BBRI itu akan reversal, belum ya, karena dia masih bikin lower low terus. Teman-teman perhatiin ya, ini gua garis biru, dia masih bikin terus lower low ya, makin hari makin turun. Jangan teman-teman bilang oh enggak dong ya, kalian lihatlah di tanggal 15 Januari asing ini beli loh sampai 391 miliar, dan hari itu 15 Januari naik BBRI 7,6%. Apakah itu udah bottom? Nyatanya masih turun lagi 28 Februari sampai ke 3.300. Iya. Jadi kalau ngomong BBRI apakah udah bottom, jawabannya belum bisa tahu karena dia masih strong bearish. Lagi-lagi masih golden cross, masih dead cross, sorry. Masih bikin terus konsisten bikin lower low. Jadi masih strong bearish. Kalau misalnya kita tarik ya pakai parallel channel deh. Ya, sini yang ini gua hapus ya biar nggak bingung. Dia masih strong bearish teman-teman ya, dia masih strong bearish. Nah, kapan dibilang BBRI reversal? Yang pertama, dia mesti bisa keluar dari parallel channelnya ini ya, keluar nih, break. Kalau break berpotensi, lagi-lagi berpotensi, jangan salah, apakah parallel channel salah satu-satunya. Kita mesti lihat ke belakang ya. Waktu parallel channel di sini ya, kita lihat sini, gue turunin, dia kan juga bikin trend line bearish ya, terus di break kan di break nih ceritanya di tanggal 16 Januari. Tapi apa yang terjadi? False break, dia turun lagi ya kan. Nah, kita kan fair ya, mesti ngeliat parallel channel kayak ini, saya trend line strong bearish, ngebreak, tes, break, akhirnya breakdown ya, kudu stop loss tuh kayak gitu. Nah sekarang kita tarik lebih luas tadi segini. Kalau BBRI ngebreak situ mungkin berpotensi, tapi sekarang kalau misalnya BBRI terus naik maka mungkin potensinya sampai 4.000 lah, habis itu dia turun lagi. Kalau 4.000 dia berhasil break dari 4.000, maka BBRI mungkin reversal. Selagi dia belum golden cross, belum naik dengan volume yang signifikan, maka masih berbahaya lah untuk BBRI.
kita lihat sendiri lah ya, di tanggal 28 Februari buangan volume itu gede loh ya, buangan volume itu gede tuh sampai 1 triliun. Dan sedangkan kenaikannya 3 Maret cuman 700 juta. Kemarin doji tanggal 4 Maret itu 340. Nah hari ini naik 4,6%, volumenya di atas rata-rata tapi masih belum bisa lebih besar dari volume buangan waktu di 28 Februari. Jadi kalau ngomong apakah BBRI udah reversal, jawabannya belum. Kita mau lihat data lagi ya, lagi-lagi kita mesti ngeliatnya data. Datanya dari mana? Datanya dari sini deh ya, Juni 2024. BBRI sempat turun sampai 4.000. Sekarang lebih rendah ya. Waktu di 4.000, ketika apakah dia udah bottom? Lihat teman-teman, lihat volumenya. Ketika dia turun, volumenya tuh tipis banget ya. Nah, pas dia mau naik, volumenya udah tinggi. Main naik lagi, volumenya lebih tinggi. Besok koreksi, volumenya lebih dikit. Besok naik, volumenya gede, koreksi, volumenya tipis. Nah ini tanda-tanda ketika volume hijaunya lebih tinggi terus daripada merah, maka berpotensi itu reversalnya BBRI. Kita lihat faktanya ya, ketika hal itu terjadi BBRI sempat naik 36% dari lowestnya dia ya. Jadi mesti ngelihat bahwa volume hijaunya, volume akumulasi mesti lebih besar, dan sedangkan ini volume buangannya masih mengerikan. Apakah ini dampak buangan dari beritanya MSCI ya, dari MSCI, atau sekarang MSCI lagi bersaing sama JP Morgan, mana yang lebih bagus gitu. JP Morgan bilang BBRI overweight, sedangkan MSCI bilang Indonesia sahamnya itu underweight. Jadi lagi-lagi gue ingetin teman-teman, jangan terlalu wah apakah saatnya beli. Kita nggak usah timing the market, kita lebih baik telat sedikit daripada kita tebak-tebak terus malah belum saatnya ya, langsung all in kayaknya udah bottom. Jangan ya. Yang paling penting adalah manajemen resiko dulu teman-teman, karena kalau kita lihat IHSG lagi belum lah, dia masih ada resisten yang gue gambarin di sini di kotak ya, resisten 6.500, dan kalau itu belum di break dengan volume yang besar, berpotensi lanjut turun lagi ya. Kita lihat ya, volumenya masih kecil ya, masa sih naik 2,3%, foreign cuman akumulasi net buy-nya 118 miliar. Kayaknya sayang lah ya. Kalau reversal, bener-bener reversal dong, ayo volumenya jangan bercanda, masa dikit begini. Coba volumenya langsung gitu 18 triliun, 20 triliun, foreign akumulasi misalnya minimal net buy-nya 1,5 triliun. Kalau kayak gitu berpotensi IHSG reversal beneran ya. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian dan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.